Halo semuanya, selamat datang kembali di channel YouTube Profesor Clover. Jadi di video kali ini saya akan coba tunjukkan ke kalian bagaimana cara terbaru untuk membuat akun di Trust Wallet ya. Karena aplikasi Trust Wallet itu kan setiap tahun diperbarui ya, dan sebenarnya bukan setiap tahun sih, tapi hampir setiap minggu ada pembaruan teman-teman. Jadi mungkin nanti akan ada sedikit pembaruan dari sisi aplikasinya, terutama dari sisi user interface ya, dan mungkin tutorial lama saya itu sudah tidak berlaku lagi karena tampilannya nanti akan berbeda ya. Jadi saya akan coba buat lagi versi terbarunya teman-teman untuk Trust Wallet ya. Langsung aja buka aplikasi Trust Wallet, silahkan di download di Google Play Store atau App Store kalau kalian belum punya aplikasinya teman-teman. Kemudian untuk membuat akun di Trust Wallet itu sebenarnya cukup mudah ya. Kita cukup klik tombol Create New Wallet yang biru ini teman-teman. Kita klik aja, lalu buat passcode. Passcode ini fungsinya untuk membuka aplikasi Trust Wallet kita teman-teman, jadi lebih aman ya. Silahkan dibuat. Ini sebagai contoh saja, saya menggunakan 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Sangat tidak aman, jadi jangan ditiru teman-teman. Karena ini juga wallet yang tidak akan saya gunakan, cuma sebagai contoh aja. Nah, selesai. Di sini kita sebenarnya sudah selesai teman-teman membuat akun di Trust Wallet ya. Brilliant, your wallet is ready, buy or deposit to get started. Ini kita klik skip, I'll do it later aja. Dan selesai, ini dia akun kita di Trust Wallet teman-teman. Dan ini juga yang menjadi alasan kenapa saya membuat tutorial cara membuat akun di Trust Wallet lagi ya teman-teman, karena ini sudah berbeda nih step by stepnya dibandingkan dengan setahun lalu dengan hari ini. Kenapa? Tadi kalian bisa lihat ya, cara untuk membuatnya itu cuma klik satu tombol dan selesai jadi. Padahal tahun lalu itu seingat saya juga sudah pernah membuat videonya, jadi ada dokumentasinya. Kalau kita buat akun di Trust Wallet itu sebenarnya kita akan disuruh untuk menyimpan secret recovery phrase-nya dulu teman-teman. Tapi itu dihilangkan sekarang. Jadi kita langsung bisa masuk ke akunnya sekali klik loh. Jadi ini juga sebenarnya gampang ya, memudahkan kita sebagai pengguna. Tapi ini juga sekaligus berbahaya, terutama untuk teman-teman yang masih pemula yang belum pernah menggunakan aplikasi seperti Trust Wallet ini. Dan mungkin di antara kalian masih ada yang belum tahu ya, Trust Wallet, MetaMask, kemudian Electrum, dan aplikasi non kustodial lainnya itu mengharuskan kita untuk menjaga private key kita sendiri teman-teman. Artinya apa? Artinya seperti ini nih. Kalau kita hapus aplikasi Trust Wallet kita, lalu kita download lagi, itu hanya ada dua cara untuk mengembalikannya teman-teman. Pertama adalah menggunakan secret recovery phrase, yang sayangnya ini tidak ditampilkan lagi saat kita membuat ya. Dan kedua adalah menautkan kembali akun Google Drive kita, dan sayangnya lagi ini juga tidak ditunjukkan di awal ya, atau tidak disuruh ditautkan di awal. Jadi kita harus menautkannya secara mandiri. Yang disayangkan itu teman-teman, tapi nggak apa-apa, ini memang untuk memudahkan para pengguna. Dan disinilah fungsinya kalian sering menonton video-video edukasi seperti ini teman-teman, dan juga teman-teman influencer kripto lainnya ya. Jadi kalian bisa mengerti bagaimana cara untuk menggunakan Trust Wallet dengan baik dan benar teman-teman. Jadi setelah membuat sebuah akun di Trust Wallet, jangan langsung digunakan. Kenapa? Karena seperti yang tadi saya bilang, ini akun kita di Trust Wallet itu belum di backup ya. Nah, cara untuk membackupnya gimana? Caranya kita klik nih di paling atas ini, di tengah ada main wallet satu kan ya. Kita klik, lalu kita klik tombol titik 3 yang ada di samping nama walletnya. Nah, baru di sini kita bisa backup teman-teman. Ada dua cara ya. Pertama adalah Google Drive. Ini akan langsung dihubungkan dengan akun Google kita teman-teman, kalau kalian pengguna Android ya. Kalau kalian pengguna iPhone, nanti opsi yang ada di atas ini bukan Google Drive tapi iCloud. Jadi itu pahami ya teman-teman. Dan cara kedua adalah cara manual. Sebenarnya saya lebih suka cara ini ya, karena menurut saya pribadi ini jauh lebih aman dan juga jauh lebih simple teman-teman. Kenapa? Karena kalau pakai Google Drive itu nanti kita akan disuruh untuk memasukkan atau membuat sebuah password, yang ini password ini juga sering disalahartikan ya. Nanti waktu restore atau mengembalikan akun di Trust Wallet itu, banyak yang menyangka passwordnya itu password akun Google, padahal beda. Password akun Google dengan password backupan Trust Wallet kita itu dua hal yang berbeda teman-teman. Nah, di sini saya akan langsung coba tunjukkan aja bagaimana cara untuk backupnya akun Trust Wallet kita, baik dengan cara manual ataupun dengan cara melalui Google Drive ya. Pertama saya pakai cara manual dulu deh, karena saya lebih merekomendasikan cara ini ya. Tapi sekali lagi, bukan berarti backup menggunakan Google juga buruk ya. Yang terpenting kalian tahu plus minusnya untuk masing-masing metode backup teman-teman. Pertama saya akan pilih manual. Nah, ini barangkali di antara kalian juga ada yang belum tahu ya, secret recovery phrase itu apa.
Secret recovery phrase itu adalah 12 kata dalam bahasa Inggris, random, tidak terhubung satu sama lain. Jadi tidak akan membentuk kalimat ya teman-teman. Jadi kalau kalian baca ke-12 kata itu berurutan, itu memang nggak nyambung antara satu dengan lainnya, dan itu memang wajar teman-teman. Memang tidak berbentuk kalimat ya. Di Secret Recovery Phrase Unlock Your Wallet. Jadi dengan ke-12 kata itu nantinya kita bisa mengembalikan lagi akun kita teman-teman, tentunya beserta dengan seluruh koin, NFT, dan juga token-token yang ada di dalamnya ya. Jadi pahami itu. Artinya apa? Artinya kalau ada orang lain yang punya akses ke ke-12 kata tersebut, mereka juga punya akses ke akun Trust Wallet kalian teman-teman. Jadi dijaga baik-baik, jangan sampai jatuh ke tangan orang lain ya. Jangan diupload ke sosial media, jangan disimpan di aplikasi Notes yang ada fitur cloudnya, dan kalau bisa pun jangan disimpan secara digital sama sekali ya, tapi disimpan aja di secari kertas. Itu yang selalu saya sarankan teman-teman di semua video saya ya. Kemudian ini kita checklist aja nih satu persatu. Trust Wallet doesn't have access to this key. Jadi inilah perbedaan antara aplikasi non-kustodial dengan kustodial ya. Kalau non-kustodial itu kita cuma dikasih aplikasinya, tapi aplikasinya ini tidak megang key-nya teman-teman, atau private key-nya. Yang memegang dan yang mengamankan itu tugas penggunanya, yaitu kita sendiri. Berbeda dengan misalnya exchange ya. Kalau exchange itu memang aplikasi kustodial, yang artinya private key-nya itu mereka yang megang. Bedanya itu teman-teman. Kemudian kita checklist juga yang kedua, don't save this in any digital format, write it on paper and store securely. Seperti yang tadi saya bilang ya, jangan disimpan secara digital, baik menggunakan Microsoft Word, kemudian mungkin Evernote atau Google Keep atau apapun itu ya. Tulis di secari kertas, lalu simpan secara aman. Simpan di ini aja, lemari atau di brankas kalau kalian punya brankas, beserta dengan dokumen-dokumen penting lainnya ya teman-teman, supaya kalau kalian ingin mengembalikan lagi, kalian ingat, oh ya itu kan dokumen penting, berarti ada di dokumen-dokumen lain, yaitu ada di brankas atau ada di lemari teman-teman. Kita klik continue, ini akan muncul teman-teman, ada Secret Recovery Phrase, lalu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Nah, cara mencatatnya gimana? Cara mencatatnya ini sebagai contoh aja, saya akan coba catat di sini ya, ini notes digital. Kenapa pakai notes? Makanya tadi jangan pakai notes. Ya ini cuma contoh doang, karena ini Trust Wallet-nya tidak akan saya pakai teman-teman akunnya. Nanti anggap aja kalian menulis di pensil atau pulpen ya, atau di secari kertas. Jadi cara mencatatnya gini aja, 1 titik, kemudian ini kata pertama apa? Drama. Nah kemudian 2 itu down, 3 gitu aja teman-teman. Jangan drama, kemudian also, jangan ke kanan ya. Jangan seperti ini, tapi 1, 2, 3 dan seterusnya. Atau gampangnya kalian begini aja nih, sampai 12 ya ke bawah teman-teman. Nanti di masing-masing angkanya kalian tuliskan sesuai dengan urutannya nih. Drama, down, humble, ripple, foil, dan seterusnya teman-teman. Jadi nanti ketika kita ingin recovery, kita tinggal masukkan aja masing-masing katanya ini teman-teman. Oh ya, saat recovery nanti kita tidak perlu memasukkan 1 titik gitu ya, nggak perlu. Ini sekalian aja saya coba tunjukkan ya nanti cara recovery-nya ya teman-teman. Jadi nanti kalian nggak bingung lagi. Jadi nanti kalau sudah sampai waktunya kalian ingin recovery lagi, kalian tahu gitu, oh ya dulu saya pernah nonton videonya Profesor Clover, bagaimana cara untuk membuat akun di Trust Wallet yang benar beserta dengan cara untuk merecovery-nya. Seperti ini aja, simple aja teman-teman. Also thank, dan satu hal lagi yang harus kalian perhatikan saat mencatat ya, jangan sampai ada typo atau salah ketik atau salah catat teman-teman. Nah ini kata-kata yang seperti ini nih yang riskan nih, illness, biasanya L-nya 1 begini ya, jangan sampai teman-teman, karena satu kata saja salah atau satu huruf aja salah itu dia akan mengenerate akun lain teman-teman. Nanti kalian bingung, kok akun saya sudah di recovery tapi nggak ada poinnya padahal dulu ada. Nah itu karena itu biasanya karena salah ketik kalian. Nah harusnya illness kalian tulisnya L-nya 1 seperti ini ya. Santai aja catatnya, pelan-pelan, yang terpenting benar teman-teman. Nah seperti ini juga ya, ada kata current, R-nya 2 tapi kadang kita cuma 1 seperti ini. Hindari untuk hal seperti itu ya, santai saja, tidak perlu buru-buru.
note, dan begini. Lalu di aplikasi Trust Wallet kita klik continue. Nah, nanti kita akan disuruh verifikasi nih teman-teman. Bener gak sih ini orang ini udah catet recovery phrase-nya? Coba dites deh, kata dia mungkin begitu ya. Word 1 atau kata pertama di catatan kita kan drama. Nah, nanti tinggal disesuaikan aja di secret recovery phrase kalian itu kata ke-1 apa teman-teman. Kemudian kata keempat adalah ripple, jadi kita pilih ripple. Kalau kita pilih yang lain nanti akan salah teman-teman, nggak bisa dikonfirm ya. Kata ketujuh adalah illness, bukan. Ketujuh adalah tank, lalu 10 adalah current. Nah, misalnya saya akan coba down deh. Dia masih bisa, nah incorrect kan ya, try again. Coba kita benarkan. Masih salah ya, word 4 itu ripple benar. Word 1 drama, word 7 also. Kemudian yang ke-10 adalah current. Kita klik confirm. Dan selesai. Kalian bisa lihat ya sekarang backupan manualnya itu aktif, artinya memang sudah di backup dan sudah dikonfirmasi ya. Berikutnya cara untuk backup ke Google Drive nih teman-teman. Ini sebenarnya juga mempermudah kita ya menggunakan Google Drive. Tapi sekali lagi saya bilang, ini banyak yang salah di bagian passwordnya. Mereka menyangka bahwa passwordnya itu adalah password Google Drive, padahal ini adalah dua hal yang berbeda. Ini namanya password untuk mengenkripsi backupan secret recovery phrase kita atau trust wallet kita teman-teman. Jadi bukan password Google Drive ya, bukan password akun Google Drive kita. Sebagai contoh aja, saya akan gunakan password seperti ini nih. Seperti ini ya, Profesor Clover .1. Kalian bisa baca di bawahnya, password must contain 8 or more characters with at least one lowercase letter, one uppercase letter, one number, and one symbol. Artinya apa? Artinya password untuk melindungi enkripsi kita ini minimal 8 karakter teman-teman. Ada satu huruf kecilnya minimal, lalu minimal ada satu huruf besar, kemudian minimal ada satu angka, ini saya sudah pakai angka, dan minimal ada satu simbol. Simbol itu bisa titik, underscore, tanda tanya, buka kurung, tutup kurung, dan seterusnya ya. Misalnya gini nih, saya akan coba hapus angkanya. Nah, dia akan tidak bisa di set encryption password nih. Ini one number ya, ini ada instruksinya, tambahkan satu angka. Nah, ketika saya tambahkan satu angka, dia akan langsung bisa diklik tombol set encryption passwordnya ya teman-teman. Dan sekali lagi saya ingatkan, ini mungkin kalian bosen ya. Simpan baik-baik password ini, ingat-ingat ini bukan password akun Google kalian, ini bukan password akun Google Drive kalian. Kalian bisa baca di sini nih, do not lose this password as Trust Wallet cannot reset it for you. Jadi bahkan pihak Trust Walletnya sendiri tidak akan pernah bisa membantu kalian untuk mengembalikan password ini teman-teman. Jadi pahami baik-baik itu ya. Kalau kalian lupa, nanti kalian tidak bisa mengembalikan akun Trust Wallet kalian lagi teman-teman. Tidak ada opsi untuk lupa password, tidak ada opsi untuk reset password atau semacamnya ya, seperti ketika kita menggunakan exchange. Kalau sudah paham, kita klik set encryption password. Nah, ini kita disuruh untuk mengulangi password yang baru saja kita buat. Langsung aja kita seperti ini, kita ulangi. Lalu kita checklist Trust Wallet cannot recover my secret phrase encryption password. Artinya Trust Wallet tidak bisa mengembalikan secret recovery phrase encryption password kita, yang mana adalah ini. Kedua, kita checklist juga. Ini artinya kita memang sudah setuju teman-teman ya. I understand that if I lose or forget this password, I will lose access to my crypto. Kalau saya kehilangan password ini, artinya saya akan kehilangan akses juga ke kripto saya. Itu artinya teman-teman. Kalau sudah paham, kita klik confirm. Kita tunggu sampai dia menghubungkan ke akun Google kita, dan selesai. Ini dia teman-teman, kita sudah membackup ke kedua-duanya, baik Google Drive ataupun manual backup ya, yang mana manual itu ditulis di secari kertas. Lalu mana yang saya sarankan untuk digunakan? Saran saya sih gunakan yang kedua, manual teman-teman. Atau kalau mau lebih bagus lagi tapi sedikit ribet, kalian bisa pakai dua-duanya. Jadi untuk gampangnya, nanti kalau untuk masuk kembali ke akun Trust Wallet kalian bisa pakai Google Drive, tinggal dimasukkan aja password yang tadi teman-teman, yang tadi kalian buat, dan selesai. Tapi in case misalnya kalian lupa passwordnya ya, nah kalian bisa pakai backupan manualnya yang kalian tulis di secari kertas teman-teman. Jadi lebih baik mencegah daripada menyesal ya, seperti itu. Dan setelah kita backup secret recovery phrase akun Trust Wallet kita,
kita sudah bisa menggunakan akun ini untuk diisi dengan token ataupun kripto apapun itu teman-teman. Silahkan digunakan karena akun kalian sudah di backup, artinya sudah aman ya. Katakanlah nanti akun kalian itu terreset ya, misalnya HP Android kalian katakanlah hilang deh, lalu kalian tinggal download aja aplikasi Trust Walletnya. Ini kan masih dalam kondisi kosongan ya, tidak ada akunnya. Kalian tinggal klik yang ini nih, I already have a wallet, lalu buat PIN baru silahkan, yang aman tentunya, jangan gunakan 1 2 3 4 5 6 seperti saya ini. Nah setelah itu di sini kan ada beberapa pilihan ya, ada banyak banget. Tadi kita pilih yang secret recovery phrase saja teman-teman, atau Google Drive backup kalau kalian ingin yang lebih mudah tadi ya. Tapi sebagai contoh saya akan pakai yang secret recovery phrase dulu teman-teman. Lalu silakan di checklist ketiganya cek secret recovery phrase is safe. Only you know the secret phrase. Lalu the secret phrase was not given to you by anyone. Contohnya company representative. Jadi pastikan secret recovery phrase ini memang milik kita sendiri ya. Kalau misalnya ada orang yang memberikan kalian secret recovery phrase, lalu bilang di dalam situ ada banyak koinnya, lalu kita disuruh masuk ke akun tersebut dan disuruh deposit sekian, itu sudah pasti penipuan teman-teman, 100% penipuan. Lalu klik if anyone else has seen it, they can and will steal your fund. Jadi kalau secret recovery phrase kita itu sudah bocor, sudah diketahui orang lain, lebih baik bikin baru aja wallet, gampang, lalu pindahkan semuanya ke wallet baru kalian teman-teman. Seperti itu ya, karena siapapun yang punya akses ke secret recovery phrase kita, itu sudah pasti dia punya akses juga ke wallet kita. Dia bisa pakai semua kripto kita, bisa dipindahkan ke akun dia sendiri teman-teman. Kita klik continue dan ini biarkan multi coin wallet. Kita klik aja multi coin wallet dan di sini kan ada kolom teman-teman. Nah baru di sini nih cara memasukkannya seperti ini ya, drama, down, kemudian humble. Tentunya disesuaikan ya teman-teman dengan catatan secret recovery phrase kita. Jangan gunakan yang kalian lihat di layar ini. Ini cuma untuk demo aja dan tidak akan pernah saya pakai ya. Karena waktu itu lucunya ada yang mengikuti apa yang dia lihat di layar teman-teman, artinya menggunakan wallet demo saya dan dia komen, kenapa kosong bang? Ya karena memang kosong, ini wallet yang tidak digunakan. Nah kalau sudah kita klik restore wallet, kita tunggu dan selesai, brilian. Kita klik skip. Nanti kalau kalian memang sudah punya koin di dalam Trust Wallet ini atau akun ini, nanti akan secara otomatis muncul teman-teman di daftar kriptonya. Tapi kalau memang belum muncul, kalian klik manage crypto, lalu tinggal diaktifkan aja nih atau tinggal dimunculkan. Misalnya kalian punya Bitcoin, Ethereum, dan XRP, kalian checklist semuanya nih koin-koin yang ingin kalian munculkan, lalu kalian back dan selesai. Nanti dia akan muncul lagi di sini nih. Ini memang tidak ada karena baru saya buat tadi di awal tutorial ya. Jadi kurang lebih seperti itu teman-teman, bagaimana cara untuk membuat akun baru di Trust Wallet versi 2025 ya, beserta dengan cara untuk mengamankan secret recovery phrase-nya, dan tadi sudah saya demokan juga sedikit bagaimana cara untuk recovery-nya. Semoga bermanfaat. Kalau kalian punya pertanyaan atau ada sesuatu yang tidak dimengerti, kalian bisa langsung tanyakan di kolom komentar ya. Nanti akan saya coba bantu jawab sebisanya dan kita berjumpa lagi di video berikutnya.